sore Bapak Ibu. Pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar atau mencari tahu air kemasan, air minum kemasan yang beredar di pasar yang selama ini kita konsumsi, apakah mengandung yang disebut timbal atau logam. Maka hari ini kita ingin belajar bersama-sama tentang air tersebut. Alat yang pertama yang kita harus punya yaitu lampu listrik ini. Dalam lampu listrik ini kita akan tancapkan ujung listrik ke kabel listrik, tetapi satu kabel kita potong menjadi dua, dan ujung yang terpotong inilah nanti yang kita masukkan ke dalam air. Kalau air itu mengandung timbal atau mengandung logam, maka lampu ini akan menyala. Tetapi kalau air itu tidak mengandung logam, maka lampu ini tidak menyala, karena kita tahu bahwa hanya logamlah yang bisa mengalirkan aliran listrik. Yang kedua, alat yang kita punya, dan ini bisa dibeli di mana-mana, yang disebut TDS tester. TDS tester untuk mengetahui kadar logam dalam air tersebut. Ketika kita memasukkan ujung ini, maka nanti akan muncul angka digital dalam TDS tester ini, dan disitulah menunjukkan kadar logamnya. Yang ketiga yaitu namanya elektroliser. Elektroliser ini untuk mengetahui jenis logam yang terkandung dalam air kemasan ini. Dan saya mau mengambil secara random, secara acak. Air yang ada di depan saya ini adalah air yang saya dapatkan di pasaran, dan memang benar ini hanya secara acak saja. Apakah Bapak Ibu biasa mengkonsumsi satu di antara ini? Maka kita ingin tahu, kita akan kasih tahu atau kita tes, kita uji bersama-sama seberapa besar kandungan logamnya, mengandung logam ataukah tidak, jenis logamnya apa kalau dia mengandung logam. Maka kita akan siapkan cangkir, gelas. Oke, yang pertama merek ini, lihat, perhatikan, ini masih dalam keadaan segel. Kita buka, masih dalam keadaan segel. Ini juga masih dalam keadaan segel. Demikian juga ini masih dalam keadaan segel. Merek ini juga dalam keadaan masih disegel. Demikian juga ini masih dalam keadaan disegel. Maka kita uji pakai listrik. Yang pertama kita uji pakai listrik ini. Kita lihat ini, kita buktikan lampu ini hanya kita putus karena hanya untuk menguji. Nyala, kita coba masukkan ke dalam salah satu air yang mereknya ini tadi. Nyala. Kita pindah ke satunya lagi. Ini artinya mengandung logam. Kita pindah satunya lagi. Ini artinya mengandung logam. Kita pindah satu lagi. Ini artinya mengandung logam. Kita pindah ke satu ini. Ini artinya mengandung logam. Kita lanjutkan dengan tes yang kedua.
Seberapa besar sih kandungan logamnya? Pakai alat yang disebut TDS tester. Kita perhatikan posisi TDS tester 000. Oke, kita perhatikan. ...145 kandungan logamnya. Selanjutnya, ...145. Selanjutnya, ...203. Selanjutnya, 123. Selanjutnya, 123. 152. Oke. Nah, angka-angka ini kadar air dalam kadar logam dalam air kemasan ini yang kita minum selama ini. Nah, kita ingin tahu jenis air, jenis logamnya. Oke, ini kita coba pakai air yang namanya electrolyzer untuk mengetahui jenis logamnya. Kita masukkan. Jika kita perhatikan, maka yang satu kandungan logamnya berwarna hijau, yang satu coklat. Saudara bisa perhatikan, ini berbeda jenis logamnya. Kita pindahkan ke yang lainnya. Ya, kita tunggu untuk ini, proses ini kira-kira 5 menit. Karena kadar logamnya sebesar itu, kira-kira 5 menit kurang lebih. Sambil bisa perhatikan jenis logam yang ada di air yang tadi yang kita sudah uji. Yang satu berwarna hijau. Sudah perhatikan warnanya hijau, dan kalau kita sentuh di sini warnanya panas, airnya menjadi panas. Karena apa? Karena dia mengandung logam yang mengalirkan listrik. Yang satu berwarna agak kecoklat-kecoklatan. Ya, ini sudah menunjukkan jenis logamnya berbeda-beda. Nah, kita perhatikan kembali, kita perhatikan di sini warna airnya menjadi berubah. Yang satu juga agak kecoklat-kecoklatan, lebih keruh lagi. Yang satu agak hijau. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, kalau begitu apakah ada air yang punya kandungan timbal, kandungan logam di bawah 100 tadi? Saya punya air, tapi saya tidak akan sebut merek air yang biasa saya konsumsi. Tapi ternyata air ini punya kandungan logam bisa di bawah 50. Bahkan kondisinya di bawah 10. Ini air biasa saya konsumsi. Tetapi karena saya tidak bermaksud untuk beriklan, maka saya hanya sampaikan bahwa sesungguhnya ada air yang bisa menembus di bawah 10. Nah, kita mau lihat apakah air yang biasa saya konsumsi mengandung timbal, mengandung logam. Kita buktikan dulu. Oke. Oke, tolong agak difokuskan. Tidak menyala. Satu kemungkinan bahwa timbalnya itu di bawah 10. Kita buktikan pakai alat TDS tester yang menunjuk angka digital. Posisi 0. Angka 5. Oke, maka kita akan lihat. Oke, kita akan lihat dengan alat
electrolyzer. Kita perhatikan, ini warnanya agak kehijau-hijauan, agak gelap. Ini juga agak kecoklat-coklatan. Dan rasanya air ini menjadi lebih hangat, lebih panas. Karena mengandung logam tadi. Kita tunggu antara 5 menit karena di sini tadi angkanya mencapai 125-an dan ini tadi angka di antara di bawah 10. Kita tunggu perbandingannya, kita sama-sama bersama-sama tadi kita masukkan alat electrolyzer. Nanti kita perhatikan seberapa cepat dia bisa merubah warna air ini. Oke, kita perhatikan air yang biasa saya konsumsi dengan angka kualitas logam di bawah 10 tadi masih putih, masih jernih, bening. Yang satunya kita perhatikan warnanya sudah kehijau-hijauan. Dan ini panas, ini masih dingin. Tidak terasa panas sama sekali. Inilah yang disebut bagaimana konsumsi yang kita konsumsi air minum kemasan selama ini. Kandungan timbalnya, kandungan logamnya seperti ini. Dan kita tahu bahwa ginjal yang kita miliki sesungguhnya hanya diberi kemampuan, hanya mampu mengolah, hanya mampu memproses logam, barang-barang sesuatu yang non organik hanya di bawah 50 ppm. Demikian, terima kasih perhatiannya.